terutama kita di kalangan gereja Pantekosta di Indonesia, karena ciri dari Pantekosta itu sebenarnya ada 3 hal yang diajarkan. Yang pertama tentang akhir zaman, atau tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga paling banyak pendeta yang mengajarkan tentang kedatangan Yesus 2 kali itu GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan itu jadi unggulan gereja kita. Sehingga kalau sudah eskatologi itu seolah-olah itu sudah mau kiamat. Nah, jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sangat menjadi suatu perhatian khusus bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, kedatangan Yesus kedua kali merupakan ajaran khusus di dalam Alkitab kita. Jadi menarik begitu. Kedua, beberapa pokok ajaran dengan kunci kedatangan Yesus kedua kali. Jadi ada satu pokok ajaran, sehingga ini menjadi doktrin yang harus kita tahu di dalam gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI khususnya. Nah, jadi ada ajaran-ajaran yang khusus, yang pokok. Dan yang ketiga, ajaran kedatangan Yesus kedua kali merupakan harapan gereja. Karena kalau saudara kebaktian, terus saudara setia melayani di gereja, ternyata kedatangan Yesus tidak terjadi atau tidak ada, maka pengharapan gereja sebenarnya sesuatu yang semu. Sehingga doktrin kedatangan Yesus kedua kali merupakan pengharapan gereja. Jadi harapan gereja itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa doktrin ini jadi penyemangat buat gereja. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata Maranatha di dalam Alkitab itu sebenarnya di tengah penderitaan, di tengah aniaya gereja mula-mula, ada satu harapan yang besar bahwa Yesus segera kembali. Kata Maranatha sendiri berarti Yesus segera kembali atau Yesus segera datang. Karena begitu sulitnya dan begitu menderitanya gereja mula-mula itu. Nah, yang keempat, doktrin ini mendorong orang percaya untuk hidup kudus. Memang kadangkala saudara-saudara kita ini perlu ada yang ditakuti. Jadi kalau doktrin ini diajarkan, sedikitnya orang percaya itu berubah mau hidup kudus begitu. Jadi ada harapan untuk hidup kudus. Jadi mendorong kita untuk hidup kudus. Karena kalau senang terus maka susah untuk hidup kudus. Jadi mesti ada ya semacam trigger begitu ya. Semacam satu getaran-getaran yang membuat kita untuk bergairah dalam hidup kudus itu. Jadi kalau gereja semuanya ada, tidak ada pergumulan, maka mengharapkan kedatangan Tuhan itu kayaknya lebih baik jangan datang-datang dulu. Beda dengan harapan gereja mula-mula, karena mereka dalam kesulitan di tengah aniaya orang Romawi dan juga orang Yahudi sendiri. Jadi ada harapan untuk Yesus segera datang dan mendorong untuk hidup kudus itu. Tapi kalau gereja nyaman-nyaman saja ya susah. Saya pernah jelaskan satu kali tentang bahwa gereja itu perlu ada aniaya. Gereja itu perlu ada sedikit kesulitan dan penderitaan supaya semangat. Karena kalau datar, kayaknya santai-santai saja. Perlu ada yang dipergumulkan. Karena kalau kita lihat waktu gereja mula-mula, mereka berkumpul di Yerusalem. Setelah Yesus naik ke surga, 120 murid itu kumpul di Yerusalem. Mereka berdoa dan mereka penuh Roh Kudus. Tapi mereka lupa bahwa mereka harus pergi kepada segala bangsa. Mereka ngumpul terus.
Kan kita sama, kadang suka ngumpul-ngumpul, nggak mau keluar, nggak mau ada memberitakan Injil di sana. Kumpul-kumpul. Kan kita kebanyakan kalau pendeta ketemu pendeta itu suka kumpul-kumpul. Dan itu enak begitu, ngopi-ngopi, kumpul-kumpul. Satu kali memang harus ada penderitaan di dalam gereja. Nah, setelah mereka di Yerusalem itu dengan gembalanya Petrus, Rasul Petrus, Tuhan kirimkan penderitaan. Tuhan mulai membuat mereka harus terpisah dari Yerusalem. Aniaya besar terjadi di Yerusalem. Tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus di dalam kekaisaran Vespasianus. Nah, di situ Bapak Ibu, mulai gereja mulai lari ke sana kemari. Bahkan ada seorang namanya Saulus atau Paulus itu, kepala dari satu pasukan yang diberikan mandat membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bukannya 1-2 orang, tapi banyak orang yang mati karena Paulus ini. Tapi di situ kita lihat ada Stefanus mati sebagai martir. Baru gereja mulai punya kerinduan. Gereja mulai semangat mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara, perjalanan gereja seperti itu. Jadi setiap di dalam persekutuan, dalam pergumulan itu selalu membuat kita lebih untuk bersungguh-sungguh. Gereja nggak bersungguh-sungguh kalau semuanya nyaman-nyaman saja. Kalau semuanya aman-aman saja. Jadi sejarah gereja membuktikan setelah gereja menjadi agama negara, semuanya enak, nyaman, seolah-olah kekristenan merajai begitu. Tapi begitu mereka tenang, mulai terjadi kesuraman, mulai terjadi kegelapan dalam sejarah gereja. Muncullah Islam tahun sekitar 1500-an. Gereja turun, gereja hampir tidak terdengar, bahkan nyaris sunyi senyap. Muncul kembali tahun 1900, baru mulai kebangkitan gereja Pentakosta. Baru mulai bangkit lagi. Kadangkala memang sekali lagi saudara-saudara, gereja perlu diperdengarkan tentang akhir zaman itu, tentang aniaya itu, tentang kesulitan menjadi seorang martir itu. Baru di situ kita semangat. Dan saya melihat saudara-saudara, gereja Pentakosta itu militan semangat karena suka belajar eskatologi. Karena takut mati mungkin, tidak tahu, saya takut dianiaya atau bagaimana. Jadi penyemangat. Ya. Baik, jadi doktrin ini mendorong orang percaya untuk hidup kudus. Jadi seperti itu. Nah, doktrin ini mendorong untuk hidup kudus. Yang pertama dikatakan orang percaya bertumbuh dalam kekudusannya. Jadi hidup kudus bagi Allah, kudus bagi Tuhan. Kedua, membangun kewaspadaan, berjaga-jaga. Ketiga, membangun ketekunan. Jemaat itu nggak tekun kalau nggak ada aniaya. Jemaat tidak tekun kalau tidak ada pergumulan. Mendorong yang telah undur untuk kuat kembali dalam iman. Jadi menguatkan iman. Kelima, doktrin ini menjadi peringatan bagi orang yang tidak percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus, kiamat itu pasti terjadi. Yang keenam, mendorong kegiatan pelayanan gereja. Jadi Bapak Ibu, bagaimana membangun sebuah kehidupan yang di dalamnya berorientasi kepada kudus itu. Jadi orang percaya bertumbuh di dalam kekudusan Tuhan. Kalau kita bicara kudus, kesucian itu kadang-kala orang menyinyir gitu.
sok suci, sok kudus. Loh, padahal memang Alkitab menuntut saudara untuk hidup kudus. Kalau kita ngobrol tidak sedikit ada yang lucu-lucu, yang porno-porno, kayaknya kurang pas. Jadi kalau kudus terus itu jadi sok kudus, sok suci. Padahal Allah menuntut itu untuk saudara bisa hidup kudus. Jadi sekali lagi, mari kita belajar bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Membangun kewaspadaan, membangun ketekunan, mendorong yang telah undur ini untuk kuat kembali dalam iman. Doktrin ini menjadikan peringatan bagi orang yang tidak percaya. Dan kedua, mendorong kegiatan pelayanan gereja. Sama kan Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu masih merintis gitu ya, jemaat masih 1-2 orang itu rajin gitu. Semangat. Tapi setelah banyak, nanti tidak semangat lagi. Kalau berdoa, saya ingat kalau merintis itu nangis-nangis gitu ya. Setelah banyak jemaat, susah untuk nangis itu. Karena semuanya sudah ada. Tidak ada pergumulannya. Doa setengah jam udah ngantuk. Coba kalau ada pergumulan. Semalam-malaman juga masih suka berdoa. Kadang-kadang kita sudah kehilangan identitas kita untuk maju dalam hidup kudus. Ya, kalau doa semalaman itu cuma tidur dan ngobrolnya yang banyak. Tinggal jam 4 pagi sampai jam 5 doa penutup. Sudah itu. Tidak ada ketekunannya. Jadi oleh sebab itu, perlu kadangkala gereja masuk dalam proses penderitaan, proses aniaya, proses kesulitan itu. Lanjutkan. Sifat dari kedatangan Yesus kedua kali. Sebagaimana kita melihat Dia yang terangkat ke sorga, demikian pula dengan cara yang sama, semua mata akan menyaksikan kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi sifat dari kedatangan Tuhan itu seperti Dia naik, demikian Dia akan kembali. Itu yang pertama. Jadi tidak mungkin apa yang dikatakan Alkitab itu salah. Kalau Dia naik ke surga, demikian Dia akan turun dengan cara yang sama. Sehingga di sini banyak orang menafsirkan Dia akan turun di Bukit Zaitun. Seperti Dia naik. Tapi itu hanya tafsir. Kedua, pada kedatangan yang kedua kali, datang dengan penuh kemuliaan. Semua mata akan memandangnya dan para malaikat menyertai Dia. Itu sifat dari kedatangannya yang tertulis di dalam Alkitab kita. Yang pertama, sekali lagi dia terangkat ke surga, demikian nanti Dia datang kedua kali sama. Kedua, pada kedatangan kedua kali Dia penuh kemuliaan dan semua mata akan memandangnya, para malaikat menyertai Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan akan disaksikan oleh seluruh dunia, dan ini merupakan puncak dari pernyataan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak sulit untuk melihat Yesus datang kedua kali di seluruh dunia. Orang nonton sepak bola saja bisa. Sepak bola di Inggris, kita semua nonton semua, sama dengan live situ. Tukang pawang hujan aja jadi terkenal seluruh dunia, karena bisa langsung. Apalagi kedatangan Tuhan Yesus. Semua mata akan menyaksikan Dia datang kedua kali itu. Itu sifatnya. Dan saya yakin dengan sebuah teknologi yang sudah canggih, kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem akan diliput oleh semua pencari berita itu. Tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita lihat nanti saja. Tapi minimal kita melihat di sini sifatnya bahwa Dia datang disaksikan oleh seluruh dunia. Semua melihat kedatangannya. Luar biasa, saudara-saudara. Yang keempat, kedatangannya didahului oleh tanda-tanda zaman. Sehingga orang percaya telah bersiap-siap untuk menyongsong Dia. Nah, disinilah perlu kepekaan bagi kita orang percaya
melihat tanda-tanda zaman itu, sehingga kita bersiap-siap menyongsong kedatangan. Tanda-tanda zaman ini penting buat kita, saudara, di dalam eskatologi. Sehingga kita akhirnya bisa bersiap, menyadari, dan seterusnya. Apa maksud dari kedatangan Yesus kedua kali? Yang pertama, menggenapkan semua perjanjian karya penyelamatan kepada umatnya. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali menggenapkan, menaklukkan musuh yang terakhir, yaitu maut dan dosa. Jadi maksud kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah menggenapkan semua perjanjian akan karya penyelamatan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kedatangan Yesus pasti terjadi, karena dia akan menggenapkan seluruh karya penyelamatan bagi umatnya. Dan dia menaklukkan musuh yang terakhir, yaitu maut dan dosa. Yang kedua, dia datang menjemput umatnya. Dia datang kepada umatnya. Dia datang kembali kepada kekasihnya, kepada orang yang dipilihnya. Kalau saudara pernah belajar tentang mempelai, bahwa dia datang untuk mempelainya. Dia datang untuk yang menantikannya. Jadi sedikit saya perlu masuk dalam bisa lihat ini Bapak Ibu? Jadi dia datang untuk menjemput saudara kembali kepada sang mempelai itu. Jadi kalau kita bicara tentang mempelai itu, begini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa Yesus Kristus datang kedua kali untuk umatnya, untuk mempelainya. Karena bahwa kita telah dipertunangkan dengan satu laki-laki sebagai perawan suci Kristus. Sehingga di sini ada tahap-tahap pernikahan orang Yahudi itu. Ada masa penantian di mana pada saatnya dia kembali, mempelai laki-laki kembali untuk menjemput mempelai wanita atau perempuan itu. Tapi ingat, proses perkawinan, pertunangan sampai perkawinan itu mengikuti proses adat tradisi dari orang Yahudi. Bukan seperti kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Untuk mempelainya, untuk kekasihnya, untuk orang yang telah dipilihnya itu. Yaitu, kalau dalam tradisi kita, pertunangan itu belum sah. Tapi dalam tradisi Yahudi, waktu seorang bertunangan sudah dianggap sah. Kalau mau berpisah berarti ada surat perceraiannya. Kalau di Indonesia kan tidak. Kalau masih bertunangan ya belum. Cuma diminta cincin pertunangannya saja. Tapi kalau dalam tradisi Yahudi tidak. Sehingga waktu Maria itu mengandung bayi Yesus, Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan Maria. Karena pertunangan itu dianggap sah. Nah, itu salah satu contoh saja. Sehingga di sini kalau kita lihat, nanti Bapak Ibu dalam tipologinya begitu. Waktu dia datang kembali, dia sedang menjemput kekasih jiwanya, gerejanya, saudara dan saya sebagai umat pilihannya itu. Nah, jadi ada tahapan yang pertama adalah tahapan di mana dia memilih mempelai perempuan.
Ini sama yang terjadi dalam peristiwa bagaimana konteks di dalam agama Yahudi, seorang yang bernama Ribkah dipilih oleh Eliezer untuk menjadi istri dari saudara Ishak. Jadi pemilihan terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, tradisi itu ada. Sehingga Tuhan bilang dalam tahap pemilihan itu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dalam Yohanes pasal berapa? Pasal 15. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jangan ada orang berkata, aku memilih Tuhan. Tidak ada. Manusia tidak punya kuasa untuk memilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih saudara. Sehingga di sini bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah. Aspek pemilihan Tuhan terjadi oleh Tuhan, bukan kita. Bersyukur Bapak Ibu dipilih Tuhan dari sekian banyak, sekian juta, sekian ribu orang di dunia. Nah, pemilihan belum selesai. Nah, waktu seorang dipilih Tuhan, dalam konteks pernikahan Yahudi ini, maka tidak cukup sampai di situ, ada mahar yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar, yaitu darah Yesus. Darah Yesus telah membeli saudara dan lunas dibayar. Sehingga tahapan-tahapan ini sekali lagi menggambarkan hubungan kita dengan Kristus sampai dia datang kedua kali menjemput kita sebagai umat pilihan. Jadi pemilihan terjadi, saudara-saudara, lalu mahar harus dibayar. Apa itu maharnya? Darah Yesus. Mahar hanya terjadi satu kali di dalam pemilihan itu, tidak kedua kali. Tidak ada mahar dua kali. Satu kali untuk selamanya. Jadi, kalau Bapak Ibu, mahar itu adalah bagaimana Yesus telah membayar lunas untuk hidup saudara, supaya saudara menjadi mempelainya. Jadi, kita lihat di sini. Maharnya adalah darah yang mahal. Darah anak domba itu. Dan ini satu kali untuk selamanya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu bolak-balik dibayar mahar. Tidak ada. Mahar hanya untuk satu kali. Sehingga banyak orang berpikir di sini bahwa kesetiaan Tuhan itu bisa dipermainkan. Tidak. Waktu seorang dipilih Tuhan dan dia sudah dibeli dengan maharnya, hanya dua kemungkinan. Binasa atau ikut bersama dengan mempelai Kristus sebagai perawan suci dalam kesetiaan. Jadi tidak ada pilihan lain. Sehingga waktu Bapak Ibu dipilih Tuhan dan dibayar mahal oleh darah Yesus, hanya tidak ada bisa balik lagi. Tidak bisa memilih dunia lagi. Tidak bisa memilih dosa lagi. Karena sudah dibeli dengan lunas dibayar. Sampai pada akhirnya ada di situ persetujuan mempelai perempuan, ada kontrak atau ketubah itu. Jadi ada perjanjian yaitu dengan darahnya itu. Cawan perjanjian itu ada. Pemberian kasih anugerah yaitu bicara Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Lalu ada kolam baptisan yang bicara bagaimana penyucian hidup dan mempersiapkan kupah. Ini ingat, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan kalau itu sudah selesai, maka aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Nah, Yesus datang, dia pergi sedang menyediakan tempat bagi kita. Sebab di mana aku berada, kamu pun ada. Jadi saudara-saudara, lalu ada masa penantian. Kalau saudara membaca peristiwa 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, itulah masa penantian. Kita sedang menanti mempelai laki-laki.
Kita sedang menanti Yesus Kristus, dia datang kedua kali untuk umat. Dan itu prosesnya seperti itu. Nanti ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Masa penantian itu memang sangat-sangat membosankan. Tapi itu terjadi sudah dalam kehidupan orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia akan terus menantikan kedatangan kekasih tuanya. Tapi sekali lagi, perjalanan ini bicara sebagai perawan suci Kristus, yang artinya seorang yang selalu setia dan tidak berpaling dari Kristus sampai dia datang. Jadi seperti itu. Ya. Saya tidak jelaskan ini karena terlalu panjang. Tentang kata perawan suci itu, betulah, rehula itu. Nanti saya jelaskan dalam kesempatan yang lain. Karena saya ingin menjelaskan bagaimana dia datang untuk kita memulai ini. Tapi minimal ini menolong kita, membawa pemahaman kepada kita bahwa dia akan datang kembali untuk orang-orang yang telah dipilihnya sebagai seorang yang setia kepada dia. Seperti itu ya. Nah, ini kupah, saudara-saudara ya. Kupah itu wedding canopy. Jadi kalau orang menikah itu kalau biasanya orang Yahudi itu punya tadi wedding canopy. Jadi kupah itu. Jadi bertemunya mempelai pria dan wanita itu ada di kupah. Nah, masa penantian terjadi. Kita sekarang hari-hari ini sedang menanti kedatangan Tuhan. Itulah akhir zaman. Itulah kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dalam masa penantian ini, nanti ada yang berpaling seperti 5 gadis bodoh itu. Dia lebih memilih dunia, dia lebih memilih kefanaan dan kebinasaan daripada menanti kekasih jiwanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, nanti kita mempelai kembali. Jadi kalau bicara mempelai kembali itu, bagaimana dia bertemu dengan saudara dan saya sebagai kasih jiwanya. Ini panjang ya. Elkana ini perkawinan di Kana. Nah, sudah pasal panjang. Kita pindah. Jadi nanti kalau Bapak mempelajari perkawinan di Kana, itu sangat berkaitan dengan eskatologi kita. Jadi Elkana itu sama dengan kata suci, perawan suci, Parthenos, Elkana. Jadi perkawinan di Kana. Jadi perkawinan di Kana itu dalam kajian teologisnya itu bagaimana hubungan Kristus dan jemaat itu. Di sana terjadi sukacita, anggur sukacita. Kita lanjut dari sini. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang ketiga adalah untuk menghakimi semua orang. Kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang menghakimi semua orang, baik orang yang hidup maupun yang mati. Kedatangannya kedua kali membangkitkan orang mati. Pada saat kedatangan kedua kali, maka terjadi bahwa semua orang yang benar di seluruh zaman akan dibangkitkan Tuhan. Jadi ada kebangkitan pertama. Dan kedatangan untuk menetapkan pemerintahan orang percaya. Kedatangan Yesus kedua kali untuk menetapkan kerajaannya. Kerajaan 1000 tahun damai itu. Milenium di muka bumi. Ya. Itu maksud dari kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan datang bukan tanpa maksud. Tapi ada satu maksud yang cukup mendasar untuk dia kembali datang kedua kali. Jadi pasti ya, Yesus datang kedua kali tidak diragukan lagi. Pasti dia datang. Waktu kedatangannya, Tuhan Yesus berkata
bahwa tentang waktu dan jam kedatangan tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun mengetahui, malaikat dan Tuhan Yesus sekalipun. Hanya Bapa yang di sorga yang mengetahui. Maksudnya, dia sebagai manusia, dia harus taat kepada Bapaknya dan mengerjakan keselamatan sampai mati di atas kayu salib. Hanya Bapa saja yang tahu kapan dia akan kembali. Dia akan datang. Jadi jangan percaya kalau ada orang menyatakan Yesus datang misalnya 1 November hari pahlawan, 28 Oktober hari Sumpah Pemuda, atau hari-hari lain. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas, Yesus saja sebagai anak dia tidak mengetahui. Hanya Bapa yang tahu. Jadi jangan ada nanti di GPD sudah mulai ada pengajaran Yesus datang tanggal 1 Januari. Karena itu tahun baru. Atau mungkin tanggal 14 Februari itu Valentine. Jadi jangan ada yang ngajar-ngajarin Yesus datang. Sudah tahu, tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu tandanya saja. Karena dulu pernah terjadi di Bandung. Mungkin semua orang sudah tahu. Dan itu GPD. Sampai viral. Tapi viralnya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang terjadi viral sekali. Dulu kan masih susah medsos. Bagaimana orang berkumpul nunggu kedatangan Tuhan? Kumpul satu gereja yang akan dibubarkan oleh aparat keamanan. Nah ini kan jadi sesuatu yang tidak Alkitab ya. Sesuatu yang tidak menurut apa kata Alkitab. Kalau nanti Bapak Ibu belajar bibliologi, bahwa bahwa kitab suci adalah Alkitab yang tidak pernah salah. Jadi di situ tidak ada kesalahan. Nah, tapi kalau kita mulai buat-buat Yesus datang tanggal ini, tanggal itu sudah keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan nanti karena saudara berdoa terus seolah dipenuhi Roh Kudus, terus ngomong Yesus datang tanggal ini, tanggal ini. Tidak ada begitu. Apa yang dikerjakan Roh Kudus pasti tidak akan pernah berlawanan dengan Alkitab kita, kitab suci kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi milikilah prinsip yang kuat, apa yang dikatakan Alkitab pasti benar. Dan yang benar itu tidak bisa diubah oleh apapun, kecuali Tuhan yang mengubah. Tapi kan tidak semudah itu Tuhan mengubah kebenarannya. Jadi waktu kedatangannya sekali lagi tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi tanda-tandanya ada. Nah, tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini secara garis besar. Kembalinya Israel ke Yerusalem. Di mana kalau pohon ara itu sudah mulai bertunas. Itu satu tanda. Tapi belum tanda akhir, itu tanda awal. Jadi kembalinya Israel ke Yerusalem mulai tahun 48 sebagai tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi sekali lagi bukan tanda akhir. Barulah permulaannya, kata Tuhan. Jadi kalau jangan kita keburu-buru ya. Karena kita saking semangat itu kalau sudah Israel menang, waduh mau datang dia besok. Tidak. Awal dari kedatangannya, permulaan. Yang kedua, pertumbuhan pekabaran Injil yang dahsyat seluruh bumi. Sekarang masih banyak daerah-daerah yang belum mengenal Injil. Masih bisa. Sehingga saudara masih dan saya bisa berkarya memberitakan Injil. Jadi sekali lagi pertama kedatangan kembalinya Israel ke Yerusalem, kedua pertumbuhan pekabaran Injil yang dahsyat. Terjadi kebangunan rohani yang besar. Terjadi banyak orang percaya kepada Kristus. Yang ketiga, keadaan yang sukar, yang sulit. Jadi kalau Bapak Ibu dalam keadaan yang sukar atau sulit, itulah mulai tanda-tandanya. Kasih menjadi tawar.
orang akan murtad. Tapi kalau minyak goreng masih 50.000, nah belum mahal. Belum. 4, sorry. Ajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Betul nanti. Nah ini bahaya buat kita. Penyesatan itu harus terjadi. Celakalah orang yang mengadakannya. Jadi ajaran sesat dan nabi-nabi palsu muncul. Makanya hati-hati di dalam keadaan akhir zaman ini. 4 ini patut diwaspadai. Sehingga kita ada diklat ini salah satunya menjaga sebenarnya. Yang kelima, ada manifestasi antikristus terakhir. Kalau antikristus sudah menyatakan dirinya, itulah mulai tanda dari kedatangannya. Seperti itu. Jadi sebelum masuk di tanda-tanda, saya pindah PowerPoint. Khusus tanda. Tanda-tanda akhir zaman. Pertama, penyesatan. Jadi, penyesatan, saudara-saudara. Penyesatan harus terjadi, celakalah orang yang mengadakannya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini patut dihati-hati, patut kita waspada. Jangan kita menganggap diri paling benar, saudara-saudara. Tentulah kita mengharap bagaimana Roh Kudus terus menolong dan menuntun saudara, dan tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh kitab suci. Iya, jadi seperti itu. Jadi jelas sekali, penyesatan itu ada. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang yang menyesatkan itu pasti bukan orang bodoh. Orang bodoh tidak akan pernah menyesatkan orang lain. Yang menyesatkan itu pasti orang pintar. Sehingga para bidat, para penyesat, itu pasti orang-orang yang sudah pernah belajar dan mengenyam dunia pendidikan yang baik. Karena tidak mungkin orang bodoh itu menyesatkan. Pasti orang pintar. Sehingga hati-hati Bapak Ibu. Terus bagaimana yang bodoh? Makanannya orang pintar. Jadi orang bodoh itu makanannya orang pintar. Dibodoh-bodohin. Pokoknya kalau ada pendeta, waduh, dari luar negeri, seolah benar saja. Tanpa ada filter, tanpa ada pegangan dasar-dasar kajian teologisnya. Iya kan? Apalagi kita itu. Saudara pernah lihat orang-orang Protestan itu ikut seminar di Senayan? Tidak ada dia ikut. Kita yang banyak orang Pentekosta. Sehingga perlu dihati-hati, saudara. Apalagi GPD. GPD sampai hari ini masih sulit menemukan jati dirinya. Iya. Jadi banyak belajar. Supaya jangan disesatkan orang lain. Ya. Kalau yang ngomong, ya kan sama begini ya. Kita sharing lah. Kalau yang ngomong pendeta, baru lulus sekolah Alkitab, baru merintis 1 tahun, gak didengar itu. Biar benar. Tapi kalau yang ngomong itu misalnya pendeta senior, atau dia seorang teolog, bergelar profesor, doktor, biar salah didengar saja. Diikuti. Ya. Oleh sebab itu haruslah berhati-hati. Jangan sampai kita disesatkan. Sehingga salah satu diklat ini menjaga
supaya kita punya prinsip dalam kebenaran yang baik dan terus benar dan benar. Itu. Jadi oleh sebab itu belajar kebenaran, terutama tanda akhir zaman pasti muncul, tidak mungkin tidak. Jadi penyesatan harus ada. Waspadalah supaya orang jangan menyesatkan kamu. Jadi firman Allah berkata, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Alkitab sudah menuliskan, saudara-saudara. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Orang ini bukan hanya jemaat, bisa pendeta. Lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Alkitab sudah menuliskan satu kali ada orang murtad. Jadi penyesat dan ikut ajaran setan. Kata orang ini bukan jemaat. Bisa pendeta juga. Pendeta sesat banyak, saudara-saudara. Dan kalau dia mengajarkan orang lain, lebih banyak lagi yang sesat. Dalam amar teologi kan dijelaskan dosa itu. Kalau dosa aktif, susah ditularkan. Tapi kalau dosa pasif itu, yang dari pikiran itu, indoktrinasi, brainwash, cuci otak itu gampang sekali menyebar. Ya. Dan ini perlu dihati-hati oleh kita di dalam penyesatan di akhir zaman. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi udah banyak orang yang mengatakan dia jadi Mesias, Pak. Mesias palsu. Dia akan memimpin dunia dan sebagainya. Banyak ajaran-ajaran yang muncul. Dan isu-isu yang dapat menyesatkan. Kedua, Mesias palsu. Hati saudara-saudara ya. Mesias palsu. Jadi akan datang namanya Mesias palsu. Seolah-olah dia menyelamatkan dunia, menyelamatkan gereja, menyelamatkan orang Kristen. Padahal Mesias palsu. Bukan Yesus yang datang, tapi Mesias palsu. Lihat, Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Yesus jadi-jadian, mulai muncul nanti Mesias palsu. Sang penyelamat yang palsu. Kalau Bapak Ibu melihat penyelamat palsu seperti apa? Penyelamat palsu akan berlawanan dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus tentang bagaimana seorang bebas dari dosa dan masuk dalam kerajaan surga. Nah, penyelamat palsu ini nantinya menyelamatkan tapi bukan di dalam kerajaan surga, tapi penyelamatan terhadap dunia. Nanti pokoknya aman. Semua selesai. Hati-hati. Mesias palsu akan muncul. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ngaku Mesias. Menyesatkan banyak orang. Contoh ada sekte hari kiamat. Nah ini saya tulis. Dipimpin, ini kembali ke PDI dulu ini. Bapak Mangapin Siboy yang mengaku Rasul Paulus kedua. Mereka meyakini bahwa mereka mendapat pengalaman inspirasional dalam bentuk bisikan Allah secara langsung, menubuatkan kiamat
10 November 2003 yang lalu, tapi nggak datang. Ini sebuah contoh bagi kita, saudara-saudara. Dan ini GPDI. Ini bukan gereja lain, saudara-saudara. Ini GPDI. Dan ini artinya pernah terjadi dan akan terjadi. Gitu loh. Dan akan terjadi kembali, cuman kan nggak muncul-muncul kayak dulu. Tapi sembunyi-sembunyi, Pak. Tapi praktek-prakteknya muncul gitu. Sehingga harus diwaspadai kalau ada seperti itu. Gitu ya. Dan saya harap celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan harus terjadi. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan saya berharap tidak dari kita. Gitu ya. Ini ada Jesus and Mary. Ada yang ngaku-ngaku. Yesus dan Maria menikah di Queensland. Ya, macam-macam. Ketika perang. Nah ini perang. Tapi saya harap kita tidak terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan kalau perang ini sudah datang, Yesus mau datang besok, tidak. Tapi peperangan harus terjadi. Kamu akan mendengar dulu perang atau kabar-kabar perang atau tentang perang. Namun berawas-awas, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Perang pasti terjadi. Kita sudah melihat hari-hari ini perang masih berjalan. Ini Ukraina lawan Rusia. Mudah-mudahan tidak meluas. Mudah-mudahan tidak menjadi satu perang dunia ketiga. Karena dampaknya ke gereja juga, Bapak Ibu. Iya. Jangan dipikir kalau nuklir datang jatuh di Jawa Barat, wah gereja pasti aman, dilindungi Tuhan. Tidak, hancur juga. Iya. Kita masih ingat COVID-19 yang baru terjadi. Semua gereja, aduh. Saya berpikir dulu, mana bisa gereja ditutup. Mana bisa virus bisa mengalahkan kita. Terjadi kenyataan. Sehingga akhirnya kita pakai Zoom ini kan salah satunya karena kepepet. Iya. Saya dapat bayangkan kalau diklat ngumpul semua di satu tempat, waduh biayanya besar. Biaya makannya, biaya transportnya, biaya waktunya. Cukup besar. Syukur pakai Zoom. Ngirit. Ramah anggaran. Nah, ramah anggaran ini. Iya. Tapi nilainya tidak berkurang. Sehingga saya harap saudara bisa lebih intens gitu ya. Udah ada kesempatan, udah ada waktu. Tapi alasannya banyak ya. Banyak. Saya kadang-kadang malas Bapak Ibu, kalau saudara izin saya malas jawabnya. Saya nggak tahu jawab apa. Ya sudah nggak usah dijawab. Ya kalau memang nggak niat ya tanya ya alasannya. Pendeta lebih tahu alasan-alasan untuk tidak datang ibadah, tidak datang belajar. Udah lebih pintar dari jemaat. Makanya saya nggak mau jawab-jawab. Saudara mau WA aja. Ya, saya anggap ya sudah berjalan aja. Iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bersyukur dengan adanya teknologi kita lebih baik. Lebih enak gitu ya. Oh iya, kalau Bapak Ibu bayangkan kalau bisa ngumpul ke Cianjur tiap hari Senin dan Jumat, wah, bisa bangkrut kita. Kayaknya besar waktunya, bisa-bisa nggak datang, bisa-bisa ya tidak terjadi. Tapi sekali lagi semua harus terjadi dan kita harus sampai ke sana. Kelaparan. Sudah, kelaparan ini. Jadi kalau bicara kelaparan akan terus meningkat dan terus terjadi, dan pada saatnya kita benar-benar mengalami kesulitan. Akan ada kelaparan. Jadi kelaparan sudah terjadi dan terus akan terjadi pada puncaknya.
Dunia yang kelaparan ini pasti terjadi. Jadi siap-siaplah. Kalau memang terjadi kelaparan itu, ya bisa. 5 penyakit sampar. Penyakit menular. Ya terakhir ya COVID itulah. Jadi orang bertanya, apakah COVID sebagai tanda zaman? Jawabannya iya. Tapi berakhir belum. Belum. Kita tidak tahu lagi setelah COVID-19 apa lagi. Kanker, dulu orang bingung buat kanker. Tapi ternyata bisa dijinakan. TBC sama menular, AIDS, flu burung, ini terakhir COVID. Jadi COVID-19. Jadi kalau COVID terjadi, juga sama pada akhir zaman. Penyakit sampar. Ya sudah. Hal-hal yang mengejutkan, kita tidak tahu lagi apa yang dimaksud dengan hal-hal mengejutkan. Tapi belum pernah terjadi dan akan terjadi. Seperti itu ya. Lapindo, banyak ininya. Contoh-contoh ya. Besaran air di lautan Atlantik. Macam. Nah, yang ketujuh, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Akan terjadi tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itu akan terjadi. Oke? Itu tanda-tanda zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita balik lagi sini. Masa aniaya, di mana manifestasi dari antikristus. Masa aniaya orang percaya. Di Alkitab tentang masa aniaya orang percaya atau tribulasi atau tribulation menunjuk kepada pertama bahwa gereja Tuhan tidak akan luput dari aniaya sepanjang zaman. Pasti akan terus ada, saudara-saudara. Kedua, penganiayaan besar akan menimpa orang percaya dalam masa 3,5 tahun zaman antikristus. Ingat, GPDI berpegang kepada 3,5 tahun masa antikristus, bukan 7 tahun ya. 3,5 tahun aniaya. Jadi ada materai 7, ada sangkakala 7, dan ada cawan pokor murka Allah 7. Jadi ini yang disebut dengan istilah triple seven, sorry. 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Nah, ini semua akan terjadi. Dan ini sudah terjadi dan akan terus terjadi, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita tidak menyadari itu, seolah-olah semua damai, semua enak, semua nyaman, kita tidak berjaga lagi. Kita nggak mau berjaga-jaga. Dan kedatangan Tuhan itu pasti, sekali lagi. Nanti kita belajar peta saman ya. Peta saman membuktikan. Jadi kalau orang belajar peta saman sebenarnya tidak ada salah dengan peta saman. Oh, nanti kan ada yang sudah 2000 juga datang. Kan tidak ada yang mengatakan Yesus datang tahun 2000. Tidak ada. Perkiraan 2000 zaman Bapa, 2000 zaman anak, dan 2000 zaman roh. Lalu 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun itu. Nah, tidak ada yang mengatakan Yesus datang tahun 2000 ya. Tidak ada. Emang ada pernah diajarkan Yesus datang 2000? Tidak ada. Tapi perkiraan 2000 tahun pertama zaman Bapa, 2000 tahun kedua zaman anak, 2000 tahun ketiga zaman Roh Kudus, jelas. Dan itu sudah diajarkan di dalam gereja kita. Dari dulu. Tapi tidak pernah dikatakan Yesus datang tahun 2000. Tidak. Itu ya. Jangan nanti sudah ajarkan Yesus datang tahun 2000. Ini sudah 2022.
Nanti 2030, karena Yesus disalib tahun 30. Tidak ada yang tahu kapan dia nanti. Ya. Oke. Antikristus. Kita masuk pada jadi tanda kedatangan Tuhan yaitu terakhir bagaimana manifestasi atau antikristus dinyatakan. Kalau berbicara antikristus Bapak Ibu, 1 Yohanes 2:18 mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya di mana waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kalau berbicara antikristus di sini sekali lagi Alkitab sudah menuliskan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah sebabnya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Siapa antikristus itu? Kenapa? Bapak lagi ngajar. Kenapa? Ada yang ngambil kue dari kamu. Itu yang di gereja, dihitung. Yang di gereja semua itu dihitung sama paket. Ya. Ya, siapa antikristus itu? Yaitu mereka yang menentang Kristus atau antikristos. Dalam arti seseorang atau suatu kekuasaan yang menentang pekerjaan atau ajaran Kristus. Yang kedua namanya pseudo-Kristus, pengganti Kristus. Jadi antikristus itu dalam pengertian yang pertama, seorang atau kekuasaan yang menentang pekerjaan dan ajaran Kristus. Yang kedua, pengganti Kristus. Menyatakan seorang atau suatu kekuasaan yang mengambil tempat Kristus atau seorang Kristus palsu. Seperti itu. Ya, seorang Kristus palsu. Jadi antikristus itu jangan seperti yang saya gambarkan begini. Terlalu ngeri gambarnya. Tapi dikatakan antikristus yaitu setiap orang atau kekuasaan yang menentang pekerjaan dan ajaran Kristus. Yang kedua, pengganti Kristus. Menyatakan seorang atau suatu kekuasaan yang mengambil tempat Kristus atau Kristus palsu. Bisa terjadi kita. Bisa terjadi Bapak Ibu Saudara bisa menggenapi. Menentang pekerjaan dan ajaran Kristus. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa terjadi kita. Kalau kita menentang pekerjaan dan ajaran Kristus, kita sudah masuk antikristus. Atau kita mengambil tempat Kristus, atau kita jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi antikristus jangan dibayangin yang besar-besar.
Tapi kalau kita sudah menentang pekerjaan Kristus, itu sama dengan antikristus. Kita menentang ajaran Kristus, itu antikristus. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya. Bukan seperti binatang yang tanduk 10, kepala 7. Tapi yang menentang pekerjaan Kristus dan ajaran Kristus, dia antikristus. Yang kedua, dia mengganti tempat Kristus, kedudukan Kristus. Atau Kristus palsu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan dari antikristus. Jadi kalau kita bicara keberadaan antikristus ini nantinya, sebentar ya. Jadi seperti ini, nanti kalau kita bicara antikristus ya, sebelumnya ada tanda-tandanya. Saya tidak jelaskan semuanya, tetapi ini cukup kita tahu karena bagaimana antikristus pasti datang dan eksistensinya pasti nyata. Oke, seperti itu. Jadi tanda-tanda zaman seperti itu. Ini masih sama kesesakan besar antikristus. Jadi kedatangan Tuhan pasti akan terjadi yang kedua kali. Jadi seperti itu ya. Bahwa ini kronologis dari kedatangan Tuhan itu dimulai dengan Matius 1-7 dan sangkakala 1-7 dan cawan 1-7. Lalu pada kerajaan 1000 tahun damai. Dan itulah sekitar eskatologi kita. Yang saya harap Bapak Ibu bisa memahami tujuan, maksud dari kedatangan Tuhan dan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Kalau kita bahas terlalu jauh, panjang, terlalu banyak, saudara-saudara. Dan tidak cukup banyak satu hari. Kita berhari-hari. Jadi oleh sebab itu minimal Bapak Ibu akan dibekali dengan kedatangan Tuhan Yesus. Eskatologi itu seperti itu. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu ya. Siapa yang mau tutup dalam doa? Silakan. Ini ada Bu Siska Manurung. Ibu Wilani Siska Manurung. Dia Fikson. Victor atau Fikson? Ini Fikson ya. Nium. Bisa. Ya. Silakan. Mute-nya dibuka. Puji Tuhan, mari kita berdoa, sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan, Kau yang baik. Terima kasih atas diklat yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang boleh kami dengar, setiap pengilhaman daripada Roh Kudus untuk kami boleh terima dan menjadi bekal kami dalam pelayanan. Hari demi hari biarlah kami refresh kehidupan kami untuk
menjadi pribadi yang lebih baik, hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati para pengajar yang ada, Bapak Lim diberkati Tuhan, bahkan juga Bapak Vekita Tulus juga diberkati Tuhan, yang sudah mengajar dan memberikan diklat yang ada. Dan kami para hamba-hamba Tuhan juga senantiasa boleh bersinar di tengah-tengah pelayanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali pada hari Jumat mendatang di jam yang sama, dan kita akan terus melanjutkan sampai habis dari diklat kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan ketemu dalam diklat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Om. Terima kasih, Tuhan Terima kasih, memberkati. Om. Ya, makasih Kak Yudi. Tuhan berkati. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lim. Yuk, Tuhan berkati.